Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Syekh sebagai syarahnya. Yang malam ini bahasan kita sampai pada halaman 169. Di halaman 169 baris kedua dari atas ada kalimat faslun wa sholatul kusufi lisyamsi, membahas sholat gerhana. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa berkati mu'alif hadzal kitab wa siril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sebuah pasal ini akan menjelaskan fi sholatil kusufi, masalah sholat kusuf, wa mayutlabu fi'luhu, dan apa saja yang harus dilakukan li ajliha, karena gara-gara kusuf. Jawabannya wasolatul kusufi, dan sholat gerhana kusuf.
Kalau kusuf itu gerhana lisyamsi, gerhana matahari, berarti terjadinya di siang hari. Wa sholatil khusufi, dan sholat khusuf artinya gerhana bulan, lil qamari, untuk bulan, berarti kejadiannya di malam hari. Yang kita tahu cuma satu kata, kusuf, padahal ada kusuf, ada khusuf, ada juga kusut. Itulah kelemahan bahasa Indonesia. Walaupun Ustadz menulisnya dua kalimat dengan kusuf dan khusuf, jamaah tetap akan membaca kusuf. Karena khatul istiwa juga dibacanya katulistiwa. Nggak ada khatul istiwa, dibacanya tetap katulistiwa. Khadijah, Khadijah. Padahal beda. Kalau untuk gerhana matahari kalimatnya yang ini kusuf. Kalau untuk gerhana bulan kalimatnya khusuf. Karena di Indonesia kho itu ditulis terdiri daripada kaf huruf awalnya kemudian dinampingi kho, tetap aja nanti dibacanya bukan khusuf tetapi kusuf juga. Nah, kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah, termasuk sunnah muakkadah. Sunnahnya jamaatan, dilaksanakan secara berjamaah, silahkan undang warga masjid, wa furoda, dan dilaksanakan secara pribadi. Ini pribadi itu dari kalimat furoda, di Indonesianya menjadi kalimat pribadi. Makanya KDM itu mungkin saking bencinya sama umat Islam, saking bencinya sama label-label Islam, saking bencinya sama bahasa Islam, sampai rumah sakit apa yang mau diganti kasih sayang itu apa namanya? Al-Ihsan. Sampai rumah sakit Al-Ihsan namanya mau diganti, jangan Al-Ihsan, Walas Asih. Harus diganti Walas Asih. Saking bencinya sama Islam itu. Ngapain ngurusin nama? Furoda pribadi. Lihadirin, baik orang yang ada di rumah, wa musafirin, atau sedang dalam perjalanan. Lidzakari, buat laki-laki, wa ghairihi, dan selain laki-laki. Sunnah kepada semua orang, baik berjamaah, pribadi, di rumah, perjalanan, laki dan perempuan. Kenapa sunnahnya menjadi sunnah muakkad? Lil amri, karena ada perintah bitilka sholati, untuk melaksanakan sholat. Sampai-sampai li'annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sholla likusufi syamsi, Nabi Muhammad juga melaksanakan sholat gerhana. Sampai Nabi sholat gerhana, baik syamsi, gerhana matahari, maupun wal qamari, gerhana bulan. Nabi pernah melaksanakan dua-duanya. Makanya dimuakkadkan. Oleh karena itu fayukrahu tarkuha, makruh jika ada gerhana cuma nonton aja di HP, makruh. Ada gerhana cuma nonton aja di air baskom, sholat mah enggak makruh. Ini wa huwa muradu Syafi'i fi maudhi'in biqali la yajuzu tarkuha.
Kenapa sampai makruh? Kena fa in patat hadhihi sholatu, maka jika sudah lewat waktunya sholat gerhana itu, lam tuqda, maka tidak bisa diqadha. Alam yusra, yakni tidak berlaku, tidak dijalankan qada'uha, mengqadha sholat kusuf. Tidak ada cerita sholat kusuf diqadha, enggak ada. Sholat-sholat yang lain hukumnya tergantung sholatnya. Kalau kita meninggalkan sholat wajib, maka wajib diqadha. Kalau yang ditinggalkan sholat sunnah, maka sunnah diqadha. Tapi ini sunnah, tapi tidak sunnah diqadha jika ketinggalan. Mungkin ada aneh. Sunnah dilaksanakan, tapi tidak sunnah diqadha. Sementara hukum aslinya, hukum normalnya, meninggalkan sunnah, sunnah juga diqadha. Tutorialnya, wa yusalli, dan kita harus sholat likusufis syamsi, untuk sholat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini bagaimana caranya? Biihda salasi kaifiyatin, ada 3 cara melaksanakan sholat kusuf ini. Ada 3 cara. Kajian pada malam ini tolong digarisbawahi dan jangan sampai nanti menyalahkan orang. Ketika orang mengambil yang sempurna sholat, ketika orang ngambil sholat yang tidak sempurna, kita salahkan karena pemahaman kita sholat kusuf itu begitu, tapi ternyata yang dilakukan dia tidak begitu, akhirnya kita menyalahkan. Ada 3 pilihan. Ihdaha, yang pertama, wahiyya aqalluha, yaitu sholat kusuf yang akal, sholat kusuf yang minimal adalah ayusalliya hadhihi sholat rakaataini kasunati subhi, melaksanakan sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah subuh. 2 rakaat aja biasa aja sholat sunnah subuh, sholat sunnah zuhur kalau siang biasa aja. Wa mahalu inna waha kal adat au atlaq. Saniha, yang kedua, wahya akmalu minal ula, sempurna, lebih sempurna dari awal. Wahamalu kallati ba'da inna wa bisifatil kamal. Nah, yang kedua ini yuharrimu, kita takbiratul ihram biniatis sholatil kusufi, dengan niat sholat gerhana. Usolli sunatal kusufi syamsi, atau usolli sunatal khusufil qamari, atau yang singkat aja usolli sunatal kusufi, usolli sunatal khusufi, terserah. Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar summa ba'dal, terus kemudian baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan, dan seterusnya. Summa ba'dal iftitah, kemudian sesudah membaca iftitah, ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setelah ta'ud yaqra'ul fatihata, kemudian membaca Fatihah seperti biasa saja, seperti biasa saja. Setelah membaca Fatihah, summa suratan qasuratan, kemudian surat yang pendek, surat yang kita hafal aja. Lalu wayar ka'u, dan ruku. Allahu Akbar, ruku, baca tasbihnya normal, biasa-biasa saja.
Cuman bedanya summa yarfa'u ra'sahu minar ruku, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku. Biasanya habis angkat kepala dari ruku baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, itu namanya itidal. Cuman di sini summa ya'tadilu, kemudian di itidal summa yaqra'ul fatihata saniyatan, kemudian membaca Fatihah yang kedua kalinya. Ini bedanya. Biasanya habis ruku itidal langsung sujud, ini tidak. Habis ruku i'tidal baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah baca Fatihah normal baca surat lagi. Summa yaqra'u suratan qasiratan, kemudian surat yang pendek lagi. Summa yarka'u, kemudian ruku lagi sanian yang kedua. Cuman yang kedua ini akhaffa minal ladzi qablahu, lebih ringan daripada ruku sebelumnya. Kalau sebelumnya ruku baca 9 tasbih, yang kedua cukup 7. Kemudian summa ya'tadilu, kemudian i'tidal sanian yang kedua, baru summa yasjudus sajdatani, kemudian sujud 2 kali. Jangan main logika, tapi kita ikuti hukum. Secara logika, kalau Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, jangan-jangan sujudnya 4 kali. Logikanya begitu, double. Tapi ternyata ketika sujud summa yasjudus sajdata ini, kemudian sujudnya cukup 2 saja. Tapi wayati bituma'ninatin fil kulli, harus ada tumaninah. Selesai 2 kali sujud itu baru dihitung 1 rakaat. Terus summa yusalli rakaatan saniyatan, kemudian kita sholat dengan 2 rakaat yang kedua, biqiyamaini, dengan 2 kali berdiri, wa qiraataini, dan 2 kali baca Fatihah dan surat, wa ruku'aini, dan 2 kali ruku, wa tidalaini, dan 2 kali itidal, wa sujudaini, dan 2 kali sujud. Tetap sujudnya 2 kali. Cuman yang kedua itu dunal iftitah, baca ta'ud tapi tidak baca iftitah. Karena iftitah itu dari kalimat iftataha yaftatihu iftitahan, artinya bacaan pembuka dalam sholat. Sedangkan kita sudah masuk ke dalam sholat, nggak perlu dibuka lagi karena kita sudah di dalam sholat, maka tidak disunahkan membaca iftitah, dunal iftitah. Wahada, dan inilah makna qaulihi, makna kata-kata bikusonib, fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat, minhuma, dari 2 rakaat itu, qiyamani, 2 kali berdiri, yutilul qiraata fiha, yang memanjangkan pembacaan surat kama sayati, pada kedua rakaat itu, seperti keterangan yang akan datang. Wa fi kulli rakaatin, dan pada setiap 1 rakaat, ruku'ani, ada 2 ruku. Tapi kalau ngikutin yang panjang di sini nih,
Wa fi kulli raqatin, dan pada tiap-tiap rakaat ruku'ani, 2 ruku, yutilu tasbih, yang memanjangkan ia membaca tasbih. Maksudnya bukan memanjangkan dipanjangin, tetapi diperbanyak. Baca tasbihnya diperbanyak. Seberapa banyaknya? Lihat, fayusabbihu fir ruku'il awal, maka dianjurkan membaca tasbih pada ruku yang pertama, dari rokat yang pertama, qadra mi'atin, seukuran 100. Bukan 100 tasbih, tapi minal ayatil mu'tadidati minal baqarah, seukuran 100 ayat yang sedang dari surah Al-Baqarah. Kalau satu ayat berbanding 4 kali tasbih, berarti 400 kali tasbih di dalam ruku yang pertama. Bahkan di rakaat pertama itu yang harus dibaca, fayuqra'u, maka harus membaca fil qiyamil awal, pada berdiri rakaat pertama, ba'da ta'udi, setelah ta'ud, wal fatihati, baca fatihah, wa sawabiqiha, dan yang mendahului fatihah, min ibtahin, dari doa iftitah, wa ta'udzin, dan baca ta'ud. Harus dibaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah sampai selesai. Itu berdiri pertama di rakaat yang pertama. Surat Al-Baqarah itu berapa ayat? Berapa? 258. Wafil qiyami sani, dan berdiri pada yang rakaat, berdiri yang kedua di rakaat pertama, ba'da ta'awud wal fatihah, setelah ta'awud fatihah, kami atai ayatin mu'tadilatin biha, bacalah 200 ayat dari surat Al-Baqarah tadi. Itu aturannya. Ada yang singkat tadi, yang akol tadi, surat pendek yang pertama tadi. Makanya jangan mudah menyalahkan ya, karena ada pilihan. Makanya kita untung ngaji, nanti tidak mudah menyalahkan orang. Kalau nggak ngaji, lu sholat bacanya kul ya kulhu, di mana alasannya? Ada yang akol tadi. Mana yang akol tadi? Nih, sumaya qra'ul fatihata, kemudian setelah baca fatihah yaqra'u suratan qasiratan, surat yang pendek-pendek saja, yang kita hafal saja. Karena kalau kita nuntut harus Al-Baqarah satu surat, pertanyaannya siapa yang mau ngimamin? Nggak usah bicara makmum lah, bicara imam aja lah. Kalau makmum kan tinggal nengkleng dengerin aja. Imamnya siapa yang hafid Quran? Makanya nggak usah dibikin sulit.
Yasin cuma 83 ayat. Nah tasbihnya juga fayusabbihu birruku'il awal, maka kita baca tasbih birruku'il awal qadra mi'atin, seukuran 100. Itu bukan 100 tasbih tapi 100 minal ayatil muqtadiyatil Baqarah, dari ayat yang sedang al-surah Baqarah. Kalau ayat sedang itu ukuran 4 kali tasbih berarti 400 tasbih. Wasani, dan ruku yang kedua qadra samanina 80. Wa salis, ruku yang ketiga rakaat yang kedua sab'ina. Wa firrabi, ruku yang keempat qadra khamsina, ukuran 50 kali baca tasbih fil jami. Dunas sujudi, tidak memanjangkan sujud. Sujud mah biasa saja. Fala yutawiluhu, dan ia tidak memanjangkan sujud. Sujudnya biasa saja. Nah ini wahada, dan inilah ahadu wajhaini, salah satu dari dua wajah. Lakin sohehu, tetapi kaul yang soheh, annahu, bahwasanya ia yutawilu, harus memanjangkan sujudnya. Tetapi kalau sahih tetap, kalau rukuknya dipanjangkan apalagi sujudnya, itu kaul sahih. Karena di sholat biasa saja kita dianjurkan memperpanjang masa sujud, bukan memperpanjang masa ruku. Oke, di dalam sini rukuknya dipanjangkan, berarti sujudnya juga harus lebih panjang. Alladzi qablahu, yang sebelumnya. Setelah itu baru masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, udah yang kedua tadi ya. Salat yang pertama 2 rakaat tanpa dua ruku, tanpa 2 i'tidal. Salat yang kedua yang tadi 2 i'tidal, 2 ruku. Yang ketiga nanti salat seperti tadi 2 i'tidal, 2 ruku, kemudian ada khutbahnya, wayah tubuh, dan berkhutbah ya imam. Kalau sholat sendirian nggak usah khutbah. Kalau khutbah, nah ini siap yang bilalnya, siap muadzinnya. Bagaimana khutbahnya? Di sini ada kesan. Khutbah ini ada wayahusun nasu ala taubati dan lain sebagainya. Selengkapnya insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.